Halo teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe sebelum kalian menonton video ini, agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Nama saya Yohana Victoria Mawal, NIM 22106443 dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa metabolisme tubuh dan mereabsorpsi air dan substansi terlarut dalam darah, serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan tubuh. Sistem urinaria adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Sistem ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Baik, kita masuk ke fungsi sistem perkemihan. Fungsi dari sistem perkemihan adalah yang pertama, meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritropoietin serta melepaskan renin. Yang kedua, menstabilkan pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. Ketiga, untuk menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan nitrogen seperti urea dan asam urat. Keempat, membantu hepar untuk mendetoksikasi racun selama kelaparan. Baik, kita masuk ke organ-organ sistem perkemihan yang akan kita bahas. Yang pertama, ginjal, yang kedua ureter, yang ketiga kandung kemih, dan yang keempat uretra. Ginjal adalah saluran kemih terbentuk seperti kacang dengan sisi cekungnya menghadap ke medial, terletak di rongga retroperitoneal bagian atas. Cekungan ginjal disebut hilus renalis. Ukuran dan berat ginjal tergantung pada jenis kelamin dan umur. Ginjal pria relatif lebih besar ukurannya daripada wanita. Ukuran ginjal orang dewasa sekitar panjang 11,5 cm, lebar 6 cm, dan tebal 3,5 cm, dengan berat antara 120 sampai 170 gram, atau sekitar 0,4% dari berat badan. Ginjal terletak di sekitar vertebra 12 sampai lumba ketiga. Ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan, dan pada umumnya ginjal pria lebih panjang dari ginjal wanita. Letak ginjal kanan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena terdapat lobus hepatis atau hepatis dexter sebelah kanan. Ginjal terbungkus oleh jaringan kapsul renis tipis yang melekat pada parenkim ginjal. Dalam setiap ginjal terdapat nefron yang berjumlah kurang 1 juta nefron. Ginjal terbagi menjadi dua bagian, yang pertama korteks dan yang kedua medula. Di bagian korteks terletak superfisial dan terdapat berjuta-juta nefron. Nefron adalah unit terkecil dari ginjal. Di bagian medula terletak legi profundus sebanyak terbungkus oleh jaringan ikat kapsul renis tipis yang melekat pada parenkim ginjal. Dalam setiap ginjal terdapat nefron yang berjumlah kurang lebih 1 juta nefron. Ginjal terbagi menjadi dua bagian, ada bagian korteks dan medula. Pada bagian korteks terletak superfisial dan terdapat berjuta-juta nefron. Nefron adalah unit terkecil dari ginjal. Di bagian medula terletak legi profundus. Banyak terdapat ductuli atau saluran kecil yang mengalirkan ultravisi urin. Unit fungsional ginjal adalah nefron. Nefron pada ginjal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu nefron corticalis dan nefron juxtamedularis, yang pada dasarnya punya struktur dan fungsi yang sama. Nefron corticalis terletak pada bagian luar korteks dengan lengkung Henle yang pendek dan tetap berada pada korteks atau penetrasi hanya sampai ke zona luar medula. Sedangkan nefron juxtamedularis yaitu nefron yang glomerulinnya terletak di dalam korteks dekat dengan korteks medula dengan lengkung Henle yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dalam dari medula sebelum berbalik kembali ke korteks. Saraf ginjal terdiri dari kurang lebih dari 15 ganglion. Ginjal mendapat persyarafan dari plexus renalis. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ke ginjal.
Kelenjar suprarenal di atas ginjal menghasilkan dua macam hormon, yaitu hormon adrenalin dan hormon kortison. Ginjal mempertahankan homeostatis, stabilitas, volume, komposisi elektronik, dan osmolaritas, sehingga komposisi urina dapat bervariasi. Darah yang dialirkan ke setiap ginjal melalui arteri renalis dan keluar dari ginjal melalui vena renalis. Darah yang melewati ginjal sekitar 1,2 sampai 1,7 liter per menit. Ginjal berfungsi untuk mengatur volume air tubuh. Ketika tubuh mengalami kelebihan cairan, maka ginjal akan mengekskresikan cairan, dan pada kondisi kekurangan cairan, membuat ginjal berusaha mempertahankan jumlah air sehingga konsentrasi air lebih pekat. Kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan ion. Fungsi ini terjadi dalam plasma bila terdapat pemasukan dan pengeluaran ion yang abnormal. Ketiga, ginjal akan berusaha mengatur keseimbangan asam basa. Ginjal akan mengekskresikan urin sesuai perubahan pH darah. pH urin bervariasi antara 4,8 sampai 7,5. Yang keempat itu mengekskresi sisa metabolisme. Sisa metabolisme ginjal terdiri dari urea, asam urat, dan kreatinin. Bahan-bahan yang diekskresikan ginjal antara lain zat toksik, obat-obatan, hasil metabolisme, Hb dan hemoglobin, dan bahan kimia asing. Fungsi kelima, produksi hormonal eritropoietin. Ginjal membantu proses pembentukan sel darah merah. Yang keenam, produksi hormonal yang mengontrol tekanan darah. Ginjal mensekresi hormon renin dalam mengatur tekanan darah. Organ yang kedua adalah ureter. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari pileum ginjal ke kandung kemih. Setiap ureter pada orang dewasa memiliki panjang kurang lebih 20-30 cm dengan diameter 1,7 cm. Ureter terletak di sekitar organ-organ di perut dan pinggul. Hal ini membuat organ ini mudah terkena dampak gangguan organ lain seperti radang, infeksi, dan sumbatan. Ureter dibagi menjadi dua bagian, ureter pars abdominalis dan ureter pars pelvica. Ureter pars abdominalis berada di pelvis renal sampai menyilang di fasa iliaka, sedangkan ureter pars pelvica berada mulai dari persilangan fasa iliaka sampai ke kandung kemih. Lapisan ureter terdiri dari dinding luar jaring ikat, lapisan tengah yaitu otot polos, lapisan sebelah dalam berupa mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Ureter mendapat aliran darah dari arteri renalis, arteri spermatica interna, arteri hipogastrika, dan arteri vesikalis inferior. Persarafan di ureter merupakan cabang dari plexus menstricus inferior, plexus spermaticus, dan plexus pelvis. Sepertiga bawah dari ureter terisi sel-sel saraf yang bersatu dengan rantai eferen dan nervus vagus. Organ selanjutnya adalah kandung kemih atau vesika urinaria atau bladder. Adalah organ berongga yang menampung urin, terletak di sebelah anterior tepat di belakang os pubis, yang dapat dipalpasi dan perkusi saat pemeriksaan fisik. Kandung kemih terdiri dari 3 lapisan otot polos yang berfungsi mengosongkan kandung kemih saat urinasi atau proses buang air kecil. Dinding kandung kemih terdapat 2 bagian besar, yaitu badan korpus berbentuk ruangan yang berdinding otot dan bagian leher atau kolum berbentuk corong. Dalam kondisi penuh, bentuknya seperti telur atau ovoid, dan apabila kosong seperti limas. Apex atau puncak vesika urinaria terletak di belakang symphysis pubis. Persarafan utama kandung kemih ialah nervus pelvicus yang berhubungan dengan medula spinalis melalui plexus sacralis, terutama berhubungan dengan medula spinalis. Selain nervus pelvicus, terdapat 2 tipe persarafan lain yang penting untuk kandung kemih, yaitu nervus pudendal dan nervus hipogastricus.
Organ berikutnya adalah uretra. Uretra merupakan tabungan yang menyalurkan urin keluar dari kandung kemih. Ada dua sfinkter uretra, yaitu sfinkter eksterna. Ada di batas uretra anterior dan posterior yang terdiri dari otot polos yang diatur saraf simpatetik. Yang kedua, sfinkter interna. Sfinkter interna terdiri atas otot bergaris yang diatur sistem saraf somatik. Ada perbedaan panjang antara saluran uretra pria dan uretra wanita. Panjang uretra pria dewasa antara 23-25 cm yang berfungsi sebagai saluran reproduksi, sedangkan panjang uretra wanita antara 3-5 cm. Uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis miring sedikit ke arah atas. Salurannya dangkal dari ofisium uretra interna sampai ke orifisium uretra eksterna. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep berkemih. Yang pertama yang kita akan pelajari adalah urin. Yang kedua karakteristik urin. Yang ketiga pembentukan urin dan proses berkemih. Yang pertama, urin. Urin atau air seni adalah produk akhir dari sistem perkemihan melalui proses filtrasi oleh glomerulus, sekresi dan absorpsi oleh tubuli. Urin terkonsentrasi mengandung sedikit air dan produk sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua, karakteristik urin. Urin terdiri atas 95% air yang mengandung zat terlarut, yaitu yang pertama, zat buangan nitrogen. Urea dari protein asam urat dari katabolisme, asam nukleat, dan kreatinin fosfat dalam jaringan otot. Yang kedua, asam kristal atau asam hipurat berasal dari produk pencernaan seperti ketika kita memakan sayuran dan buah-buahan. Ketiga adalah keton yang berasal dari metabolisme lemak dengan unsur pendukung dalam jumlah yang kecil. Keempat, ada elektrolit berisi ion natrium, klor, kalium, amonium, sulfat, fosfat, kalsium, dan magnesium. Yang kelima, hormon atau katabolik hormon. Hormon katabolik secara normal ada dalam urin. Yang keenam, zat kimia lain berisi jenis toksin, pigmen, vitamin atau enzim dalam jumlah kecil. Yang ketujuh, ada konstituen abnormal berisi albumin, glukosa, sel darah merah, dan sejumlah badan keton. Normalnya urin berwarna jernih dan menjadi keruh bila didiamkan, berwarna kuning pucat atau kuning pekat. Urin memiliki aroma khas amoniak dan bervariasi tergantung apa yang dimakan. Tingkat keasamannya bervariasi antara pH antara 4,8 sampai 7,5 tergantung dari jenis makanan yang dikonsumsi. Bila mengonsumsi makanan tinggi protein akan meningkatkan keasaman urin. Selanjutnya adalah pembentukan urin, terdiri dari 3 tahap. Ada tahap filtrasi atau penyaringan, yang kedua reabsorpsi atau penyerapan kembali, yang ketiga augmentasi atau sekresi atau pengumpulan. Yang pertama, proses filtrasi pembentukan urin dimulai dari ginjal. Tekanan darah akan mendorong darah dari arteri renalis melalui membran filtrasi. Darah difiltrasi di glomerulus. Glomerulus akan menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan zat lainnya ke kapsul lubomen. Hasil filtrasi di glomerulus disebut urin primer, kemudian dialirkan ke tubulus ginjal. Kedua, proses reabsorpsi. Setelah proses filtrasi dari glomerulus, terjadi proses penyerapan kembali di tubulus proksimal nefron, tubulus distal, lengkung Henle, dan tubulus pengumpul. Sebagian besar hasil filtrasi akan diserap kembali di tubulus ginjal untuk dimanfaatkan tubuh. Setelah itu, air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Semua glukosa dalam darah yang akan melewati ginjal umumnya akan diserap kembali, namun pada pasien dengan diabetes glukosa darah yang berlebihan akan tetap dalam filtrat atau keluar bersama urin. Proses yang ketiga adalah proses sekresi. Proses sekresi adalah
proses tahap akhir pembentukan urin. Saat proses reabsorpsi terjadi pada saat yang sama saat sisa dan ion hidrogen mengalir ke tubulus ginjal. Ginjal akan mempertahankan keseimbangan pH asam basa tubuh dengan mengatur jumlah urin dan elektrolit yang akan dikeluarkan. Urin kemudian dikeluarkan dari tubulus nefron ke ureter dan tersimpan di kandung kemih. Selanjutnya, urin mengalir ke uretra dan akan dikeluarkan saat berkemih. Selanjutnya adalah proses berkemih. Urin normal yang diproduksi ginjal sekitar 0,5 sampai 2 ml per menit yang dikontrol gelombang peristaltik. Secara fisiologi ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar proses berkemih berlangsung normal, yaitu yang pertama, kapasitas kandung kemih yang adekuat, yang kedua, pengosongan kandung kemih yang sempurna, yang ketiga, berlangsung dalam kontrol yang baik, yang keempat, setiap pengisian dan pengosongan kandung kemih tidak berakibat buruk terhadap saluran kemih bagian atas dan ginjal. Pengaturan proses berkemih terjadi melalui persarafan medula spinalis dan sistem saraf pusat. Pusat persarafan kandung kemih pada medula spinalis berhubungan dengan pusat miksi yang terletak pada batang otak bagian bawah melalui persarafan aferen dan eferen. Proses berkemih melibatkan koordinasi yang kompleks antara sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Proses berkemih adalah siklus pengisian dan pengosongan kandung kemih. Langkah pertama dalam proses berkemih ketika kandung kemih secara proses terisi sampai melebihi nilai ambang sekitar 350 sampai 500 mili. Otot kandung kemih akan meragang dan mengirim impuls melalui saraf eferen ke medula spinalis. Sinyal ini yang akan diteruskan sampai pusat berkemih dan disusun saraf pusat, kemudian diolah di lobus frontalis, parietalis, dan batang otak untuk selanjutnya diteruskan atau dihambat melalui saraf eferen yang akan turun kembali ke medula spinalis. Ketika uretra mengalirkan urin dan mengaktifkan refleks kontraksi kandung kemih sehingga sphincter eksternal dan uretra akan merelaksasi dan urin dapat keluar. Refleks berkemih adalah refleks medula spinalis yang seluruhnya bersifat autonomik tetapi dapat dihambat atau dirangsang di otak. Apabila proses berkemih belum dapat dilakukan, maka otak akan mengirim sinyal untuk menahan rangsangan miksi. Sedangkan bila proses berkemih telah dapat dilakukan, maka akan timbul perintah pengosongan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya tentang materi sistem perkemihan.